Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mira Pane, juru bicara Gerakan Rakyat. Baru-baru ini viral video dua orang dosen yang tangisnya pecah di sidang Mahkamah Konstitusi. Cenuk Widyasta Risna Sayekti, PhD, dosen tetap non-ASN Universitas Airlangga, bercerita pilu tentang kegetirannya sebagai dosen dengan gelar S3 dari universitas ternama di Australia, harus hidup dengan gaji pokok hanya 2,6 juta per bulan. Sementara, Dinda Dinanti, dosen UPN Jakarta, juga tak mampu menahan tangisnya karena kegetiran nasib yang sama. Dia menceritakan ironi dirinya sebagai dosen di kota besar yang harus berjualan kue demi menutupi kebutuhan dan bertahan hidup. Di sidang MK, mereka mengungkap tabir gelap kekerasan finansial yang dialami dosen tetap non-ASN. Pertanyaan terbesar yang harus dijawab bangsa ini adalah, apa jalan menuju Indonesia maju? Apakah jawabannya adalah sumber daya alam? Tidak. Indonesia telah memiliki batu bara, nikel, tembaga, emas, minyak, gas, dan kekayaan laut yang luar biasa. Namun kekayaan alam saja tidak pernah menjamin sebuah bangsa menjadi negara maju. Lihatlah Singapura. Negara itu hampir tidak memiliki sumber daya alam, tetapi menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Lihatlah Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, negeri itu hancur lulu lantak. Namun hanya beberapa dekade, Jepang bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi dunia. Lihatlah Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, pendapatan per kapitanya bahkan lebih rendah dibanding dengan negara berkembang. Dan kini, Korea Selatan menjadi pemimpin industri semikonduktor, otomotif, elektronik, dan teknologi. Malaysia pun mampu meningkatkan daya saing ekonominya melalui investasi yang konsisten pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Apa persamaan mereka? Mereka tidak membangun masa depan dengan mengandalkan kekayaan alam. Mereka membangun masa depan melalui pendidikan. Mereka memahami bahwa guru bukan sekedar pegawai negara. Guru adalah pencetak masa depan bangsa. Dosen bukan sekedar tenaga pengajar. Mereka adalah penghasil ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan peneliti yang menentukan daya saing negara. Karena itu, negara-negara maju memperlakukan guru dan dosennya dengan penuh kehormatan. Mereka diberi gaji yang layak, kesempatan mengembangkan diri, perlindungan profesi, fasilitas, penelitian, dan penghargaan sosial yang tinggi. Indonesia justru masih melakukan hal yang sebaliknya. Kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi banyak guru masih harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita berbicara tentang menjadi pusat kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan industri teknologi tinggi. Tetapi banyak dosen masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan, fasilitas penelitian, dan dukungan akademik. Bagaimana mungkin kita berharap lahir ilmuwan kelas dunia jika dosennya sendiri harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul jika gurunya belum memperoleh penghargaan yang layak? Tidak ada negara yang bisa menghasilkan pendidikan kelas dunia dengan guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi. Tidak ada negara yang mampu menjadi pusat inovasi jika dosennya tidak didukung untuk meneliti dan berkarya. Karena itu, reformasi pendidikan harus dimulai dari satu langkah yang paling mendasar. Memuliakan guru dan dosen. Negara harus berani menaikkan gaji guru dan dosen secara signifikan, agar profesi pendidik menjadi profesi yang paling dihormati dan diminati oleh putra-putri terbaik bangsa. Kita harus menghapus ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, guru swasta, dan guru honorer, serta ketimpangan antara dosen ASN dan dosen non-ASN. Kita harus memperbesar anggaran penelitian
agar kampus-kampus Indonesia mampu melahirkan inovasi yang memperkuat industri nasional. Kita harus membangun sekolah dan universitas yang memberikan kebebasan berpikir, mendorong kreativitas, serta menghasilkan manusia yang kritis, inovatif, dan berkarakter. Karena sesungguhnya, pendidikan bukanlah beban anggaran. Pendidikan adalah investasi yang memberikan keuntungan terbesar bagi sebuah bangsa. Satu guru yang hebat dapat mengubah ribuan kehidupan. Satu dosen yang hebat dapat melahirkan ratusan peneliti, ilmuwan, dokter, insinyur, ekonom, dan pemimpin masa depan. Tidak ada jalan pintas menuju Indonesia maju. Tidak ada keajaiban ekonomi tanpa manusia yang berkualitas. Dan tidak ada manusia berkualitas tanpa guru dan dosen yang berkualitas. Maka, jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur, jangan mulai dari proyek yang paling megah. Mulailah dari ruang kelas, mulailah dari sekolah, mulailah dari kampus, mulailah dengan memuliakan guru dan dosen. Karena ketika guru dimuliakan, ilmu pengetahuan akan berkembang. Salam Gerakan Rakyat, hura!